Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin, but this time it's a little bit different because we are already approaching weekend. Ini udah hari Sabtu ya, dan saya sekarang update-nya jam 10.42 menit ya. Menarik ya teman-teman, biasanya update-nya pagi-pagi gitu. Ya kebetulan sih ada kesempatan buat benerin jam tidur. Saya pengennya sih bisa normal kayak gini ya, at least update-nya after close market sesi New York. Dan memang kan biasanya teman-teman juga kebanyakan ngeceknya pasti pagi kan. Jadi ya kita pokoknya sebisa mungkin berikan informasi sepagi mungkin karena paling dekat sama close market di sesi New York. Dan ya by the way ini kan weekend ya, jadi kalau misalnya di weekend biasanya seperti yang kita tahu fluktuasi market nggak terlalu signifikan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit untuk posisi yang berpotensi terjadi pada time frame weekly, daily, dan juga hourly. So stay tuned with me and let's dive into the content. First kita buka dulu untuk time frame weekly. Nah dari time frame weekly saya pengen kasih lihat ke teman-teman sekali lagi untuk merefresh mind teman-teman bahwa terakhir kita udah sempat discuss soal ABC running flat corrective. So make sure kalau misalnya kalian belum nonton, boleh nonton dulu di yang My Important maybe atau BTC update. Saya lupa, kayaknya BTC update deh. Saya di sini discuss lengkap terhadap potensi yang bisa terjadi pada corrective move-nya di time frame weekly. Jadi make sure kalau teman-teman nonton di sini kalian bisa dapetin informasi yang cukup oke lah. Kita ngebahas tentang sedikitnya untuk masalah flat ABC corrective pattern pada elite wave theory ya. Nah, kalau misalkan demikian di sini kita ngelihat ada potensi ya, kita bicara ada potensi lah. Kita bisa mempertahankan level Fibo 78,6% pada swing high to swing low-nya wave B gitu ya. Jadi setelah kita tarik Fibonacci retracement, kita dapat level-level nih kayak ada Fibo 61,8 dan ada Fibo 78,6. But so far Bitcoin itu bisa maintain di atas level $34.600 yang merupakan Fibonacci 78,6% pada time frame weekly. Dan kalau misalkan teman-teman seandainya this week close candle kita bisa di atas range 43.000 aja, itu kita berarti udah close di atas exponential moving average 55. Dan ini balik lagi ya, kita udah bahas beberapa aspek technical analysis yang bisa mempengaruhi Bitcoin kembali terrebound gitu atau kembali bullish, dan salah satunya adalah di time frame weekly sekarang, yaitu close back di atas exponential moving average 55. But we still have 1 day and 24 hours, 21 hours dari sekarang. Jadi ada sekitar ya 1 hari 21 jam lah dari sekarang untuk mendapatkan konfirmasi tersebut dan close di atas exponential moving average 55. So anything still possible, bisa terjadi ya kalau misalnya fluktuasinya ternyata signifikan dan ternyata Bitcoin lagi-lagi drop di bawah 44.000 dan akhirnya tembus $43.000, dan kita bisa expect Bitcoin mungkin failed ya untuk close di atas exponential moving average 55 dan justru malah membawa kita ke skenario decline pada wave E di time frame daily. Oke. Nah, sedikit tambahan lagi buat teman-teman di sini. Saya pengen discuss sedikit soal potensi terbentuk RSI, di mana si RSI ini menunjukkan adanya hidden bullish divergence, dan sebetulnya sih dari pergerakan sekarang kita lagi berusaha untuk menanjak di atas indeks 50-nya. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kita udah pernah bahas juga soal RSI. Kalau misalnya kita bisa di atas indeks 50, ini sebenarnya positif ya. Mostly-nya pergerakan akan cenderung bullish kalau misalkan si RSI bergerak di atas RSI 50. Dan dari hidden bullish divergence sampai sekarang ini sebenarnya udah merupakan indikasi yang cukup positif. Dan selain itu ada beberapa teman-teman juga yang minta saya discuss di MACD-nya time frame weekly. Jadi memang di sini kita lihat ada potensi MACD-nya hendak bull cross ya. Dan sebenarnya kalau dari segi dia punya heels-nya, ini apa kita bilang perbukitannya lah ya, atau barnya lah ya, ini menunjukkan adanya bullish divergence. So I think teman-teman, we can see a possibility of Bitcoin maybe in the midterm bisa menunjukkan ke kita bahwa ini ada potensi bullish ya, at least untuk weekly time frame pun bisa berkata demikian gitu ya. Ada beberapa hal atau aspek teknikal yang bisa mendukung. Cuma pertanyaannya memang kemarin ada yang komen juga fundamental gimana. Sebenarnya sih balik lagi ya, kalau masalah fundamental saya bisa katakan gini,
Suatu hal yang kita paling khawatirkan itu adalah masalah kenaikan suku bunga pada pertengahan Maret lalu. Dan ternyata teman-teman di sini konfirmasinya adalah walaupun udah kenaikan suku bunga, impact ke market crypto itu ternyata nggak terlalu signifikan. Nah, sebenarnya yang perlu kita khawatirkan itu adalah ketika nanti the Federal Reserve itu berencana mengurangi balance sheet-nya mereka. Jadi kayak pertanyaannya adalah gimana impact-nya pada saat dia mengurangi balance sheet-nya, dan apakah dia akan menjalankan proses itu dengan timing yang santai atau slow, atau istilahnya kita bilang soft landing, atau justru dia malah agresif di sana dan nanti di pertengahan ada kenaikan suku bunga yang tidak kita ekspektasi dan naiknya itu bisa 2 kali lipat, which is 0,5 basis point. Dari saat ini di 0,5 basis point jadi 1 basis point istilahnya. Itu adalah satu yang mungkin menjadi concern dari segi fundamental. But after all, at least di kisaran kemarin ya, kita bicara pertengahan Maret, kayak 16 Maret ya kalau nggak salah, hari Kamis ya, 17 Maret, kenaikan suku bunga ternyata tidak terlalu berimbas yang signifikan banget, dan luckily we are survive at least at the most critical time ya, yang kita khawatirkan banget kan istilahnya, bear market nih, winter nih, habis suku bunga naik, boom, langsung kempes drop sampai 35.000 atau 30.000 bahkan. Ternyata we are survived ya, at least itu adalah good newsnya teman-teman. Nah, untuk time frame daily, reminder aja dari saya. Untuk hari ini, per hari ini bull cross already confirmed ya. Kita udah lihat bull cross benar-benar terjadi, dan this is for the first time di sepanjang tahun 2022 ya. Ini udah kita bahas di video terakhir, pertama kali di 2022 judulnya ya. Mantep banget tuh ya. Dia udah berhasil close back di atas exponential moving average. Moving average 100 juga. Ini udah good news. Soon or later kita bakal ngeliat exponential moving average juga akan bull cross dari MA 100-nya, which is ini indikasinya secara midterm itu bakal cukup positif teman-teman. Nah, cuma balik lagi nih pertanyaannya, dari close kemarin sih kalau kita perhatikan sekilas ya teman-teman, ini saya zoom in lagi biar teman-teman lebih detail lihatnya. Ini kita lihat ya, rejection, dan kemarin pun untuk close di atas 45.000 untungnya masih belum terkonfirmasi secara jelas. Jadi kita masih punya opportunity buat teman-teman mungkin yang lagi masih nge-hold posisi bear atau short, ya itu bisa jadi consideration kalian. Kalian boleh perhatikan kalau misalkan kita reject dari sini, ini sebenarnya semacam ya setidaknya masih aman lah gitu loh, at least, karena secara resistance line atau horizontal line-nya juga di 44.500 merupakan potential resistance yang cukup important dari pergerakan sebelumnya, which is this one, and then second one, third one, and then fourth one. Ya, ini ada sekitar 4 kali tes, dan secara body to body candle kita belum berhasil close di atas level tersebut, which is 44.500. Itu adalah resistance mungkin untuk time frame yang besar seperti daily gitu. Cuma kalau untuk hourly, maybe kita perlu mendapatkan reaction itu setelah testing ke level $45.000 seperti yang kita lihat saat ini. Jadi kalau misalnya secara pergerakan, teman-teman di sini saya bisa katakan mungkin di hari ini atau besok ini adalah penentuan untuk Bitcoin ya, whether kita ngelihat dia reject keras atau justru malah benar-benar confirm breakout dari wave E ini ya. Ini adalah hal yang kita perlu perhatikan. For now, my position ya, terutama untuk long pada Bitcoin itu masih saya maintain sekitar 50% position, dimana kemarin sudah saya sempat lakukan taking profit dan sudah saya jelaskan juga ke teman-teman semua. Nah, paling sekiranya itu untuk time frame daily yang perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan ini memang the end of the line, which is ini adalah ABCDE symmetrical corrective pattern pada wave 4, which is ini adalah wave 4-nya kita, dan kalian atau lebih tepatnya kita semua ya, kita perlu ngelihat adanya pergerakan yang very impulsif dari sellersnya, dan istilahnya menekanlah pergerakan Bitcoin benar-benar signifikan sampai ngejar ke wave 5 potentially ya, karena di sini kita perlu ngelihat prosesnya itu adalah 1, 2 ya, and then 3, 4, dan 5 ya, untuk confirm menuju ke pelemahannya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Kalau misalnya kita dapat rejection, coba dilihat dulu ya gimana kira-kira rejectionnya, apakah sangat agresif, apakah di sini menunjukkan adanya posisi potensi wave 1 dan lain sebagainya. Nanti kita coba perhatikan lagi teman-teman tentunya setelah terjadi, karena memang secara price action sendiri kita hanya bisa bereaksi atas pergerakan yang sudah terjadi. Jadi kita perlu lihat dulu nih apa yang ditunjukin sama whales ke kita. Istilahnya, oh ini whales tunjukin
kayak gini nih, ternyata agresif banget sellersnya. Oke, berarti ini memang ada potensi seperti yang kita bicarakan, dan mungkin skenario yang lebih terjadi adalah yang ini teman-teman. But the best scenario adalah kalau misalkan kita bisa ngelihat ini bull cross semuanya, dan akhirnya turun pun cuma sekedar pullback and testing maybe di level 43.000 atau mentoknya di 42.000, and then kita rebound lagi signifikan, dan we are officially masuk ke bullish lagi. Karena somehow ya teman-teman, saya memang meyakini ABC running flat corrective pattern pada time frame weekly ini bisa berpotensi terjadi. Dan kalau misalkan kita analisis secara sederhana aja ya, kita lihat di sini aggressive sellers ya start slowing down and then slowing down, sekarang sideways, dan ada potensi untuk rebound. Kita bisa katakan ini adalah proses transisi menuju ke bullish, karena secara momentum sellersnya tidaklah sesignifikan sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan pada video terakhir di Luna ya. Kalau Luna kan kita ngebahas nih masalah demand. Ini kalau kita ngebahas masalah siapa yang mau jualan lagi gitu loh. Karena kita berbicara whales, mereka juga mungkin considerationnya adalah seandainya mereka punya barang, mereka nggak akan mau jualan barang mereka di harga segini, karena menurut mereka ini, atau menurut saya ya, saya ngelihatnya sih ini cukup murah bagi mereka, dan harusnya justru sebaliknya mereka melakukan akumulasi. Dan itu juga tergambarkan dari seberapa agresifnya buyers ketimbang dengan sellersnya ya pada saat memberikan pressure pelemahan. Dan bahkan sekarang dengan kenaikan atau penguatan yang cenderung seperti anak tangga aja, pressure dari sellersnya itu benar-benar tidak terasa. Jadi kita belum tahu pasti nih teman-teman, apakah ini adalah proses akumulasinya yang sebetulnya sedang terjadi. Nah, kita baru bisa tahu itu semua setelah dia terconfirm breakout. At least setelah itu, the early as possible, maksudnya as early as possible kita bisa masuk ketika marketnya sedang pullback, itu adalah satu opportunity yang menurut saya cukup oke. Balik lagi karena kita retail, dan kita harus menyadari bahwa kelasnya retail itu at least di bawahnya whales lah. Kita ngomong apa adanya aja ya teman-teman ya, dalam artian ya, we need the whales to show us first, baru kita bisa bereaksi setelah whales-nya bereaksi. Ibaratnya kita itu kalau misalkan di film ya teman-teman, kita itu kayak detektif yang lagi ngebuntutin si kriminal teman-teman. Ya sebisa mungkin kita ngikutinnya tuh senyap, jangan sampai kelihatan, jangan sampai ketara, jangan sampai istilahnya mereka sadar, oh kita lagi diikutin nih gitu loh. Ya istilahnya teman-teman. Alright, mudah-mudahan analoginya masuk lah ya. Nah teman-teman, so next one kita bakal bahas untuk time frame hourly-nya. Nah untuk time frame 4 jam, basically we are testing the most important resistance pada time frame hourly. Nah ini seperti yang saya sampaikan pada closing daily, secara body to body kita tuh masih close di bawah level $44.500. But yang penting kalau misalkan based on time frame hourly, saya ngelihatnya adalah $45.000 ya. Ini adalah the most critical resistance yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan ini berhasil di breakout dan kita bisa confirm bermain di atasnya, pertama teman-teman, ini clearly kita ada percepatan tren terhadap ascending channel yang terbentuk di sini, dan kita ngelihat pada time frame daily pun berarti kita bisa close back di atas $45.000, which means ini bakal jadi indikasi yang sangat penting untuk kita ngelihat apakah bullish udah bener-bener ready untuk langsung melakukan take off lah, atau langsung lari ibaratnya ke atas gitu. Kalaupun seandainya kita mendapatkan decline, ini adalah strategi saya ya untuk maintain posisi long saya perhatikan di kisaran level lebih kurang 42.600 ya. Ini adalah area yang saya perhatikan menjadi potensi penempatan stop loss saya saat ini. Jadi saya jaga protective stop loss saya di kisaran range ini teman-teman. Nah sementara untuk pergerakan pada time frame saat ini, saya ngelihat potential entry itu berada di kisaran level $43.200, dan itu adalah area saya mungkin untuk consider melakukan average up terhadap posisi saya. Kalau misalkan di sini kita mendapati reversal atau bullish reversal pattern, so let's say mungkin kebentuk semacam fake out and then rebound lagi signifikan, then I'm gonna entry it because pertama kita testing bagian bottom dari ascending channel, dan juga kita testing terhadap exponential moving average-nya baik itu 21, 34 dan juga 55 pada time frame hourly. So far itu yang saya perhatikan teman-teman. Kalau misalkan kita ngelihat rejection, maybe senarionya bisa seperti yang sebelumnya, which is ekspektasi kita adalah sellers yang signifikan. Contohnya ini ya, begitu satu bar hijau and then boom 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 kempes ya, istilahnya menunjukkan bahwa di sana ada sellers yang siap melakukan selling pressure atau memberikan selling order
ya. Di sini juga sama, sini pun sama, ada bearish engulfing ya. Di sini ada bearish Three River Evening Star Pattern, di sini ada bearish engulfing, dan di sini pun ada terbentuk yang namanya Three River Evening Star Pattern, dikonfirmasi dengan terbentuknya doji yang cukup panjang atau lebih condong panjang di bagian atasnya. Nah, untuk saat ini pada time frame 4 jam, well, at least kita belum ngelihat adanya bearish reversal pattern. At least kita baru ngelihat rejection aja pada ascending channelnya, dan it's okay karena ini adalah first attempt atau percobaan pertama. Jadi kita memang nggak bisa expect dia langsung boom meletus terbang tinggi gitu ya. Kita perlu ngelihat at least dia test dulu level itu, dia tunjukin ke kita bahwa kali ini selling pressure-nya udah nggak separah seperti yang sebelumnya, baru kita di sini bisa dapat konfirmasi. And it's okay because kali ini pergerakan kita lebih terstruktur dan lebih rapi. Kita bisa lihat teman-teman bagaimana proses higher high higher low-nya terbentuk ya. Ini lebih oke, lebih bagus, lebih rapi. So if we get a rejection around this level pun sampai kisaran 43.000, makanya saya katakan ini masih normal karena ini balik lagi adalah proses dia punya higher high higher low sequence ya, which is ya kalau mau naik lagi ya dia harus ada higher low-nya dulu, dan itu normal teman-teman. Oke. So I think teman-teman itu aja update saya untuk Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat seperti harapan saya kepada teman-teman semua, bisa memberikan impact yang positif dan sekiranya bisa memberikan profit yang luar biasa. And I think teman-teman itu aja ya. Sebenarnya harapan saya adalah teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak insight lah untuk technical analysisnya di compare dengan mungkin ada yang mengharapkan ya ketika saya kasih outlook tuh bisa menjadi berupa signal gitu teman-teman. Cuman memang saya nggak mengharapkan hal tersebut karena saya pengennya teman-teman di sini bisa dapetin informasi bahkan lebih ke arah edukasinya lah untuk technical analysis, dan tentunya kiat-kiat lah atau istilahnya kayak sifat-sifat yang perlu kita punya untuk melakukan trading supaya kita bisa lebih netral dan lebih objektif ketimbang istilahnya yang lebih ke arah spekulatif atau lebih ke arah yang emosional menggunakan feeling transaksinya. Oke, so I think that's it teman-teman. Have a nice weekend. God bless everyone. Cheers and bye-bye.